biasanya kita bermain dengan hewan ternak yang ada di sini. Nggak pernah main keluar. Nggak usah. Kita inginnya sih nggak ada yang mati, cuman tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Kabisa Base. Perkenalkan, nama saya Reno Gastara dari IPB University, Fakultas Vokasi, jurusan Teknologi dan Manajemen Ternak. dan saya Muhammad Fahri Firdaus dari IPB University, program studi Teknologi dan Manajemen Ternak. Kalau saya sendiri itu memang dari kecil emang suka binatang dan melihat prospek kedepannya untuk peternakan ini sangat baik. Kalau saya sendiri, kenapa saya memilih peternakan? Pertama, dari kecil sendiri saya emang sudah dididik oleh bapak saya itu untuk mencintai ternak. Dan ketika saya melihat bapak saya beternak di pekarangan rumah saya merasa hal tersebut itu menyenangkan, sehingga ada keinginan dari dalam diri saya itu ingin mencoba untuk berkecimpung di dunia peternakan, sehingga saya mengambil Fakultas IPB, khususnya Prodi Teknologi dan Manajemen Ternak ini. Kalau saya sendiri itu sudah mendapatkan cara menghandling sapi, menghandling domba, dan saya juga sendiri di semester kemarin sudah melakukan budidaya. Budidayanya itu ada domba dan budidaya ayam boiler. Kalau saya, hal yang didapat selama saya kuliah di program teknologi dan manajemen ternak ini, itu ilmu yang saya dapat yang menurut saya itu cukup menarik, itu khususnya di penetasan ya. Dari prospek bisnisnya juga cukup menjanjikan, dan dari segi penanganan baik itu profit orientednya cukup baik lah. Dan lagi khususnya di pengolahan yang menarik menurut saya dari program teknologi dan manajemen ternak ini di ranah pengolahannya, Pak. Menurut saya sih yang paling susah itu di ranah itu sapi. Misalnya kan kalau misalnya penanganan sapi itu ketika kita melakukan proses handling itu ukuran tubuh kita tuh lebih kecil ketimbang sapinya gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses handling terhadap sapi, itu tenaga yang harus dikeluarkan itu lebih berat, walaupun dalam proses budidayanya itu terbilang simple ketimbang ayam broiler. Dia lebih ke intensivitas kita melakukan kontrol. Jadi kan ayam broiler ini khususnya difokuskan di yang kita arah itu perdagingannya ya. Jadi performanya itu sangat menentukan mulai dari awal DOC masuk hingga akhirnya panen. Sehingga apabila kita terdapat miss ketika kita kurang melakukan kontrol di lapangan, khususnya di dalam kandang, kemungkinan performanya itu bisa jatuh. Itu tergantung kita di proses pengontrolan, khususnya pada saat pemeliharaan, mulai ayam DOC, kita melakukan proses vaksinasi, lalu melakukan medikasi apabila terdapat ayam yang sekiranya itu performanya itu kurang baik, jadi dipisahkan dengan ayam yang lainnya. Soalnya kan kalau misalnya ayamnya itu bobotnya itu lebih rendah dibandingkan yang lain,
otomatis ayam tersebut kesulitan pada saat ia mendapatkan makan, istilahnya dia gak kebagian jatuh sama ayam yang lebih besar gitu. Kalau saya sendiri harapannya itu bekerja di perusahaan-perusahaan besar, dan kalau itu untuk mencari modal terlebih dahulu, dan kalau misalnya sudah terkumpul modalnya, saya membuka peternakan sendiri. Kalau saya sih ingin buka usaha peternakan sendiri, khususnya di prospek ayam petelur, kalau enggak di budidaya ayam kampung. Soalnya dari segi harga itu ayam kampung itu relatif stabil dan juga ayam petelur. Hanya resiko dan investasinya yang cukup tinggi. Kalau untuk perkuliahan itu sangat berpengaruh, apalagi kan kita vokasi gitu. Yang ditekankan itu praktikum dan mempunyai skill yang lebih dari rata-rata. Biasanya juga sendiri itu kan, kalau misalnya pandemi kayak gini nggak bisa kuliah, nggak bisa praktikum. Makanya semoga pandemi ini cepat berlangsung. Iya, kalau saya juga sama. Soalnya kan saya melihat adik tingkat saya yang sebelumnya saya itu melakukan hampir seluruh aktivitas perkuliahan itu di ranah perkandangan, khususnya di KAC ini. Mulai dari jam 7 sampai jam 3 itu hampir full di kandang, dan sisanya kisaran 2 jam itu dihabiskan untuk teori. Sehingga dengan adanya pandemi ini kita dibatasi untuk berada di ranah perkandangan, sehingga ilmu-ilmu yang seharusnya kita dapat di perkandangan itu menjadi tidak kita dapatkan atau berkurang. Sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap khususnya untuk mahasiswa vokasi IPB ini. Saran ya untuk kalian para SMA yang terutama kelas 12, kalau kalian bingung kuliah di mana, masuk IPB aja. Kenapa IPB? Apalagi IPB Vokasi Sukabumi ini, kalian di sini nih dituntut untuk mempunyai skill dan pengetahuan yang pas. Apalagi kalau di PSDKW sendiri ini mempunyai kandang sendiri dan mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan yang di Bogor. Dan biasanya juga untuk kandangnya, untuk fasilitasnya ini sendiri dimiliki untuk satu prodi masing-masing dan tidak tercampur oleh prodi masing-masing, prodi yang lain. Ya, jadi buat teman-teman yang masih merasa ragu antara milih S1 atau D3, nggak usah khawatir, karena untuk S1 dan D3 itu sendiri itu mempunyai perbandingan yang ranah yang berbeda. Untuk D3 sendiri itu difokuskan untuk benar-benar handal dalam praktik di lapangan, atau skill di lapangannya itu lebih tinggi dibandingkan S1, sehingga apabila kalian mungkin ada keinginan untuk setelah kerja itu, setelah kuliah itu ingin langsung kerja, jangan ragu untuk masuk D3 khususnya di vokasi itu. Saya dari Teknologi dan Manajemen Ternak, bangga jika bisa Fest 2020 Online Series.